Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Arsitektur Dunia, di mana kami akan membahas mengenai arsitektur international style. Adapun anggota dari kelompok 5 terdiri dari yang pertama saya sendiri Fadilah Syamsuddin, yang kedua Siti Arzita Pratiwi Rahman, yang ketiga Miftahul Nurul Zannah, yang keempat Aldi Aditya Jabir, dan yang terakhir adalah Al-Ansar Rahman. Langsung saja saya di sini akan memaparkan materi yang pertama, yakni sejarah perkembangan arsitektur international style. International style merupakan aliran dari arsitektur modern dengan ideologi form follow function. International style yang merupakan perkembangan dari arsitektur modern ini berprinsipkan pada fungsionalisme atau functionalism, kejelasan, clarity, dan kesederhanaan, simplicity. Kata gaya internasional pertama kali digunakan oleh Walter Gropius dalam bukunya yang berjudul Internationale Architecture pada tahun 1925. Gaya international style ini pada saat itu adalah gaya arsitektur yang umum digunakan pada bangunan-bangunan perkantoran dan bangunan komersial, dan juga sering diaplikasikan pada hunian orang kaya. Pada tahun 1930 sampai 1960-an, international style ini diakui secara luas dan berkembang pesat hingga separuh bagian dunia. Namun setelah tahun 1960-an, international style dianggap terlalu polos, tidak manusiawi, dan terlalu kaku, serta tidak mengikuti arsitektur lokal. Namun international style ini tidak benar-benar berakhir, melainkan tersamar dan telah berevolusi di berbagai negara di dunia. Itulah tadi pemaparan materi mengenai sejarah perkembangan arsitektur international style. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu prinsip-prinsip arsitektur international style. Menurut Hitchcock dan Johnson, ada beberapa prinsip penting dalam international style. Arsitektur as volume atau arsitektur sebagai volume atau isi, bukan massa, seperti diwujudkan melalui struktur baja dengan menggunakan kolom-kolom dari logam atau baja, maupun beton bertulang untuk menciptakan ruangan yang fleksibel. Penggunaan modul untuk keteraturan seperti peletakan kolom-kolom struktur yang teratur dan termodul pada bangunan bertingkat banyak, dan juga sistem struktur termodul ini untuk menciptakan ruang yang fungsional. Avoidance of outlet decoration atau menghindari elemen dekorasi. Namun, dekorasi tetap diakui sebagai elemen penambah estetika bangunan dan hanya perlu diminimalkan penggunaannya agar tidak mendominasi bangunan. Nama saya Miftahul Nurul Zannah dengan NIM 21021502052 akan melanjutkan materi sejarah arsitektur yang ketiga, yaitu karakteristik international style. Karakteristik pertama yaitu bangunan menekankan fungsi ruangan daripada estetika. Artinya di mana dalam international style yang lebih diutamakan fungsi dari suatu bangunan itu sendiri ketimbang keindahan bangunan. Kedua, menggunakan konstruksi yang berteknologi seperti rangka baja dan beton bertulang. Yang ketiga, penggunaan material-material modern seperti kaca, logam baja, dan material fabrikasi lainnya. Di zaman sekarang segala hal telah dimudahkan, terutama di bidang pembangunan infrastrukturnya yang lebih modern. Kita bisa membedakan bangunan zaman dulu dan bangunan saat ini karena lama-kelamaan bahan-bahan yang mudah didapat dulu, misalnya kayu, sekarang sudah susah didapat. Maka dalam penggunaan teknologi dapat memudahkan kita. Yang keempat, penggunaan jendela yang terus-menerus teratur dengan permukaan yang reflektif, misalnya kaca, ini memudahkan menambah kesan luas pada bangunan. Yang kelima, tidak terpengaruh oleh kondisi iklim dan geografi, oleh karena itu dinamakan international style. Yang keenam, warna-warna yang sering digunakan adalah warna dasar, misalnya hitam dan putih. Sekian dari materi ketiga.
Saya Ali Aditya Jabir akan melanjutkan materi keempat mengenai tokoh-tokoh yang berpengaruh pada arsitektur dunia, khususnya pada arsitektur bergaya internasional. Pada kali ini kami akan membahas dua tokoh arsitektur yang berpengaruh pada gaya internasional, yaitu yang pertama Philip Cortelius Johnson atau lebih dikenal dengan nama Philip Johnson, adalah salah satu arsitek ternama yang sangat berpengaruh dalam dunia arsitektur. Arsitek ini memiliki ciri khas yaitu kacamatanya yang tebal dan berbingkai bundar. Philip Johnson lahir pada Juli 1906 di Cleveland, Ohio. Ia dikenal atas karya-karya arsitektur modern buatannya yang meliputi Glass House di New Canaan, Connecticut, dan karya-karya arsitektur pasca modern lainnya. Atas ide-ide yang ia buat, pada tahun 1978 ia dianugerahi American Institute of Architects Gold Medal, dan pada 1979 ia mendapatkan penghargaan Pritzker pertama. Namun pada 25 Januari 2005 ia wafat dan menjadi akhir dari perjalanannya dalam berarsitektur. Yang kedua, Ludwig Mies van der Rohe atau lebih dikenal dengan nama Mies adalah arsitek kenamaan keturunan Jerman Amerika. Ia dikenal dunia sebagai salah satu pakar dan pelopor arsitektur modern bersama Le Corbusier dan Walter Gropius. Mereka dikenal sebagai perintis arsitektur modern. Seperti rekan-rekannya pasca Perang Dunia I, ia berupaya menetapkan gaya arsitektur baru yang mampu mewakili zaman-zaman modern, seperti yang dilakukan arsitektur klasik dan gotik pada zamannya masing-masing. Ia menciptakan gaya arsitektur abad ke-20 yang berpengaruh dengan kejelasan dan kesederhanaan yang ekstrem. Ciri khasnya dari bangunan karyanya yaitu bangunan karya yang memanfaatkan material modern seperti baja industri dan kaca plat untuk menentukan ruang interior. Ia berupaya menciptakan arsitektur dengan sedikit kerangka struktur yang diseimbangkan dengan kebebasan ruang terbuka yang mengalir bebas. Sekian presentasi saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Siti Azita. Kepada saudari, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan bangunan arsitektur international style. Pertama yaitu The TD Center yang berada di Toronto. The Toronto Dominion Center atau TD Center adalah sekelompok bangunan di pusat kota Toronto, Ontario, Kanada, yang dimiliki oleh Cadillac Fairview dan terdiri dari 6 menara dan sebuah pavilion tertutup kaca dengan perunggu yang berwarna hitam dan dicat baja, yang berfungsi sebagai markas Global Toronto, yaitu Dominion Bank, serta menyediakan kantor dan ruang retail bagi banyak perusahaan lainnya. Kedua yaitu The Glass House atau Rumah Johnson, yang dibangun pada tahun 1949 di New Canaan, Connecticut, yang dirancang oleh Philip Johnson sebagai tempat tinggalnya sendiri, yang memiliki panjang 17 meter, lebar 9,8 meter, dan tinggi 3,2 meter. Tuberculosis Sanatorium in Paimio, yaitu penerapan konsep modern yang berupa kesederhanaan terhadap elemen dekorasi, di mana yang menjadi elemen dekorasi itu adalah jendela yang memanjang atau ribbon window, lantai, balustrade, dan atap datar di semua dindingnya yang berwarna cerah. Bangunan ini dengan pembagian bangunan berdasarkan fungsi dan kegunaan yang berbeda ke dalam area yang berbeda pula, menjadikannya sebagai contoh dalam pembuatan bangunan rumah sakit di seluruh dunia. Selanjutnya adalah German Pavilion at the International Exhibition in Barcelona. Ini merupakan sebuah dinding dan jendela serta pintu yang utuh dari atas sampai bawah yang membentuk bidang-bidang vertikal. Atap datar dari beton bertulang berwarna
dengan kontras dengan dinding dalam komposisi keseluruhan menjadi unsur horizontal, seolah melayang ringan di atas dinding kaca dan juga marmer. Yang terakhir adalah Villa Savoye, adalah bangunan villa modern yang terletak di daerah pinggiran kota Paris. Poissy. Villa ini didesain oleh arsitek Le Corbusier dan dibangun antara waktu 1928 sampai dengan 1931. Desain Villa Savoye ini memiliki pengaruh besar terhadap modernisme internasional. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi International Style. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.